Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat podcast dengan topik virus sebagai bahan pembuatan vaksin. Perkenalkan, nama saya Lili dan saya tentunya nggak sendirian di sini karena ada 2 manusia di samping kiri dan kanan saya. Perkenalkan, Nama saya Zaidan Dwi Andana Budiarto dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Naisila Nur Istiana, absen 25. seperti yang kalian tahu, 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi ya, di mana salah satunya untuk menanggulangi pandemi ini seperti mencuci tangan, social distancing, dan juga kita harus berdiam diri di rumah. Nah, untuk itu ada cara alternatifnya juga nih Kak, sepertinya vaksinasi. Nah, menurut Kakak, apa sih virus sebagai bahan pembuatan vaksin itu? Nah, jadi maksud dari virus sebagai bahan pembuatan vaksin itu, jadi gini, vaksin kan memerlukan mikroorganisme ya untuk sebagai bahan pembuatannya. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan virus. Ya, bisa dengan virus atau bakteri. Nah, tapi kali ini kan kita bahas virus ya. Itu dilemahkan dulu. Nah, nanti kan kalau virus ya, maksudnya vaksinnya dimasukkan ke tubuh kita, itu kan imun tubuh kita itu akan mengenali virus itu. Nah, jadi imun dari tubuh kita itu akan membentuk antibodi yang nanti akan melawan virus yang sama dari vaksin virus yang ada di vaksin tersebut. Nah, jadi bila misalnya kita tertular, imun dari tubuh kita itu akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Ya, betul. Jadi intinya itu virus yang ada di dalam vaksin itu dilemahkan dulu dan nanti akan Melalui beberapa proses. Ya, jadi virus itu nanti akan dilemahkan dulu dan melalui beberapa proses, dan virus itu akan melemah dan akan bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita dan dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sehat. Nah, ngomong-ngomongin tentang virus nih, apa sih, sebutkan dan jelaskan nama-nama virus yang kakak ketahui. Oke. Ya, yang pertama itu virus corona ya. Virus corona itu bersifat zoonosis, yang artinya itu berasal dari hewan yang menyebarkan ke manusia. Penularan dari manusia adalah melalui tetesan yang disebabkan oleh batuk atau bersin. Nah, kalau dari aku ada virus campak. Virus campak itu ditularkan melalui kontak dengan tetesan dari orang yang terinfeksi saat mereka berbatuk atau bersin, ya sama persis dengan virus corona. Virus ini menyebarkan campak yang merupakan infeksi yang sangat menular. Jadi virus itu bermacam-macam ya, meskipun ada yang sama penularannya. Nah, gimana sih metode rekayasa genetika sehingga virus dapat memberikan peran positif? Oke, izin menjawab ya. Iya Kak. Metode pertama, vaksin yang dilemahkan dan hidup, yaitu memasukkan bentuk virus yang tidak aktif atau lemah sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. Sedangkan metode kedua, menggunakan vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Yang keempat, vaksin dengan menggunakan protein rekombinan seperti yang dilakukan oleh LIPI. Oh, jadi banyak juga ya metodenya untuk rekayasa genetika virus dalam menanggulangi masalah ini. Jadi gimana sih penggunaan virus dalam menanggulangi masalah seperti yang kakak tahu? Jadi virus itu digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri.
sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Nah, antitoksin itu yang saya tahu sih seperti meminimalisir racun yang ada di dalam tubuh atau penyakit yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi virus ini kan memiliki beberapa dampak ya, positif dan negatif. Nah, itu contohnya apa aja ya, Kak? Ya. Yang dampak negatif itu bisa menyebabkan penyakit dalam makhluk hidup ya. Contohnya kalau kita nggak sehat tuh, kalau dikasih vaksin nanti akan dampaknya itu buruk gitu loh ke tubuh kita. Kalau dampak positifnya, virus digunakan sebagai antioksidan, melemahkan bakteri dan pembuatan virus. Itu sih yang saya tahu. Jadi virus ini unik banget dia, Kak. Menurut Kak Zaida nih, apa saja sih fakta-fakta unik mengenai virus? Nah, virus ini memiliki banyak fakta-fakta unik ya sebenarnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa aja ya. Nah, sebenarnya virus di dunia ini itu banyak banget jenisnya. Tapi yang diketahui yang menyerang manusia saja. Jadi virus itu kan nggak hanya menyerang manusia, bisa hewan atau tumbuhan. Nah, yang diketahui yang menyerang manusia itu ya ada beberapa lah. Nah, yang kedua itu virus dan bakteri itu berbeda ya sebenarnya. Kalau bakteri itu memang makhluk hidup karena bakteri itu bisa berkembang biak atau hidup di luar sel inang tanpa inang gitu loh. Jadi bisa hidup sendiri dengan sendirinya. Ya. Kalau virus itu dia itu ada yang mengatakan makhluk hidup dan ada yang mengatakan bukan makhluk hidup karena ya memang punya beberapa ciri makhluk hidup ya, seperti berkembang biak gitu. Nah, tapi dia itu tidak bisa hidup tanpa sel inang. Nah, ini yang membedakan dengan bakteri. Yang ketiga, virus itu mampu bertahan lama di benda-benda sekitar ya. Virus itu mampu bertahan lama di benda-benda sekitar. Nah, dari penelitian itu virus corona yang kemarin kita pandemi ini ya, itu dari penelitian bisa bertahan selama 2 atau 3 hari dalam di benda-benda itu. Wow. Nah, itu aja sih yang aku tahu. Wah, banyak banget ya tentang mengenai virus-virus ini. Ya, jadi kita tuh bisa belajar mengenai fakta-fakta unik virus, terus peran virus, dampak positif juga dampaknya negatif. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah virus selain berbahaya yang mengakibatkan penyakit bagi tubuh manusia, bisa juga digunakan sebagai pembuatan vaksin, antioksidan, dan lain-lain. Manfaatnya nih dari podcast kali ini tuh menurut kakak gimana? Nah, manfaat yang bisa kita dapat ya, kalau dari perspektif orang-orang banyak ya, kalau virus itu berkesan buruk ya atau menimbulkan penyakit. Nah, tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan atau dunia pengobatan, virus itu juga bisa berperan positif loh. Ya, seperti contohnya ini, pembuatan vaksin atau pembuatan antioksidan. Nah, iya, sudah. Nah, manfaatnya juga kita tahu bagaimana proses-proses pembuatan vaksin menggunakan virus, juga manfaat-manfaat virus dan juga dampak positif dan negatif virus. Nah, itu tadi podcast dari kita, dan tentunya kita tuh nggak sendirian nih guys di sini. Ada juga kameramen, editor, dan juga ada redaktor. Nah, ini dia orang-orang yang ada di layar belakang kita. Ada 2 orang guys. Yeay, sayang Kak, sayang. Nah, bisa diperkenalkan diri dong. Oh ya. Perkenal dulu, Kak. Saya Gustaf Milano. Absen 2 tentunya 10-1 juga. Dan saya Anggun Dias, absen 9 tentunya juga dari kelas 10-1 tercinta. Real cuy. Kita dari kelompok 3 ya guys. Kita dari kelompok 3 Bolivia, kalau nonton kita sayang Bolivia. Love you, love. Sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas vaksin sebagai vaksin. Nah, jadi maksud
berperan sebagai Oh, coba ya. Enggak, iya. menurutmu nih menurutku sih Itu coba kamu. Oh, sono jokes titik ero. Sono jokes titik. ini resiko ya. Ya Allah, guys, gak ganti-ganti. Nah, kalau virus itu ada beberapa yang mengatakan makhluk hidup, ada beberapa yang mengatakan virus itu bukan makhluk hidup karena virus itu bukan merupakan sel ya. Karena virus itu hanya sebuah sel. Karena virus itu terdiri dari Jadi Kak Lana ini pacarku, guys. saya Milan. Kita disponsori oleh Honda. Endorsement. Amin, ya Allah. Honda tolong endorse kita. Email di bawah. Emailnya ada di bawah ya. Jadi di Honda ini ada gantungan kunci keyring. Oke, berfungsi dengan baik ya guys. Terus di sini ada apa nih Kak? Nah, apa kalian tahu ini tuh ada yang depan, ada yang belakang. Mereview ya. Nah nanti kalau dipencet ini tuh bakal bunyi yang wing wing wing. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 3 Mengucapkan Maaf lah ya, Fatih. ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, lu ternyata